Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al ilmu khazainu mafatihuha as-su'al. Ala fas'alu fa innahu yukjaru fihi arba'atun. Al ilmu utawi ilmu khazainu iku pira-pira gudang. Ilmu itu bagaikan gudang-gudang. Mafatihuha kang utawi pira-pira kunci khazain as-su'al iku takon. Ala iling fas'alu mongko takono sira. Bertanyalah kalian. Bertanya dalam hal ilmu, fa innahu karena setuhune kelakuan, karena urusannya. Yuk jaru iku diganjar fihi ing dalam ilmu arba'atun sapa wong papat. Asailu rupane wong kang takon. Wong sing orang yang bertanya di situ berarti memancing terjadinya perbincangan tentang ilmu, maka dia punya andil dalam menghidupkan ilmu orang bertanya ini. Wal alimu lan wong alim, wal mustami'u lan pendengar, wal muhibbu lan wong kang seneng lahu maring sa'il alim mustami'. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yang bagi ora patut lil jahili kadue wong bodoh ayas buta apa yen temenang sapa jahil ala jahlihi ing atase bodone jahil. Tidak layak bagi orang awam untuk membiarkan keawamannya. Tidak layak bagi orang bodoh membiarkan kebodohannya. Harus ada usaha keluar dari kebodohan. Waladil alimi lan ora kadue wong alim ayas buta apa yen temenang sapa alim ala ilmihi ing atase ilmuhe alim. Wa fi hadithi Abi Dzar lan iku dalam hadithi Abu Dzar radhiyallahu anhu, hudur majlisi alimin utawi riwayat hudur majlisi alimin. Hudur majlisi alimin utawi menghadiri majlisi wong alim. Afdalu iku luwih utama min sholati alfi rakaatin tinimbang salat 1000 rakaat. Wa iya dadi alfi maridin lan tinimbang mengunjungi 1000 orang sakit. Membesuk 1000 orang sakit. Membesuk 1 orang sakit aja kita capek ya. Harus membesuk ke mana? Ke Mitra. Habis dari Mitra ke sana, ke Gunung Jati ke rumah sakit Cermai. Itu aja bolak-baliknya udah capek. Di 1000 orang sakit dibesuk semua. Wa syuhudi alfi janazatin lan menghadiri 1000 jenazah. Waduh. Jadi menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, lebih utama daripada membesuk 1000 orang sakit, lebih utama dari mendatangi atau melayat terhadap 1000 orang jenazah. Jadi ini kenapa jangankan itu semua, malaikat yang ibadahnya puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam itu aja kelihatan aibnya dibandingkan dengan Nabi Adam. Kelihatan kekurangan malaikat dibandingkan dengan Nabi Adam. Malaikat aja suruh sujud kepada Nabi Adam. Padahal ibadahnya udah lama malaikat ini. Kenapa? Karena ibadah-ibadah semacam itu adalah sifatnya hamba. Sifat manusia, sifat hamba. Sifatnya hamba itu kan tidak ada ya biasa-biasa aja. Tasbih, takdis, ibadah, sholat itu kan sifatnya makhluk. Sedangkan ilmu itu sifatnya Allah. Ilmu itu adalah sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu jauh lebih prestisius daripada sifatnya manusia. Jadi ketika orang berusaha menteladani sifatnya Allah, berarti dia mendapat satu prestasi. Dia mendapatkan suatu prestasi. Apa sifatnya Allah itu? Yaitu sifat ilmu itu termasuk sifatnya Allah. Kalau sifatnya seorang hamba itu kan yaitu tadi sholat, itu sifatnya hamba. Kalau sifatnya Allah itu yaitu tadi ilmu. Fakila nulis kita pernah ya Rasulullah, wa min qiraatil Qur'an lan tinimbang baca Quran. Tinimbang baca Quran, apakah menghadiri majelis itu lebih utama dari membaca Quran? Faqala nulis jawab supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'u lan ora manfaati Al-Qur'an apa Qur'an illa bil ilmi angin kelawan ilmu.
cara baca Qur'annya aja harus ada ilmu, harus benar. Belum lagi pemahaman Qur'annya harus ada ilmu. Jadi kalau hanya sekedar baca Qur'an tidak dilandasi ilmu, baca tafsir tidak dilandasi dengan ilmu, yang terjadi penyesatan, yang terjadi bencana. Makanya sekedar baca Quran saja tanpa dilandasi ilmu kacau balau. Tajwidnya nggak karu-karuan, panjang pendeknya nggak tahu, mana idhar, mana ikhfa, mana idgham tidak ngerti. Itu udah bacaannya aja udah kacau. Begitupunlah juga membaca tafsirnya tanpa dilandasi dengan ilmu. Yang terjadi adalah pemahaman yang kacau. Orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS, orang-orang ekstrim, orang radikal itu mereka raja tega. Sayyidina Ali dibunuh oleh seseorang namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu ahli baca Quran juga. Cuma karena tidak punya ilmu, dia memahami Quran pun seenaknya sendiri. Dia baca Quran seenaknya sendiri, sehingga menurut pemahaman dia model kayak Sayyidina Ali itu mesti dibunuh. Ini kan kacau. Jadi Quran kalau dibaca tanpa landasan ilmu ya bisa jadi bencana juga. Orang-orang Khawarij itu juga baca Quran, tapi mereka baca Quran semau-mau sendiri. Pemahaman Qurannya seenaknya sendiri saja. Wa qala dawu sebekan Nabi alaihi salatu wasalam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Man utawi sapa wong ja'a iku lamun taqahu man al mautu apa kematian. Barang siapa ia kedatangan mati, kedatangan maut, wa huwa hal utawi man yatlubu iku lagi luluh sapa man, lagi mencari al ilma ing ilmu, kondisi dia lagi mondok pesantren atau dalam hidupnya sudah ditanamkan suatu program ingin ngaji, meskipun tidak pesantren misalkan, tapi dalam hidupnya, dalam hatinya sudah tertanam, saya setiap maghrib mesti ngaji. Jadi dia sudah sampai kapanpun setiap maghrib saya mesti berangkat ngaji. Kemudian mati, meninggal dunia, padahal meninggalnya tidak, misalkan tidak dalam keadaan ngaji, itu aja sudah dianggap mati syahid. Santri mati keadaan lagi main sepak bola, itu aja sudah mati syahid. Apalagi ketika pas lagi ngajinya mati, itu sudah terhormat. Jadi siapa orang kedatangan mati dalam hidupnya, dalam hatinya sudah ada rencana, sudah menanamkan program tolabul ilmi, liyuhya supaya dihidupi uripaken, diurip-urip bihi kelawan ilmu, diurip-urip al-islamu islam, pokok al-islamu islam. Tujuan dia cari ilmu bukan untuk cari duit, tapi tujuannya untuk menghidupkan agama Islam. Fa bainahu maka iku ing dalam antarane man wa bainal anbiya lan ing dalam antarane para nabi fil jannati ing dalam surga darajatun utawi derajat wahidatun kang siji. Derajatnya persis di bawahnya derajat para nabi. Jadi Islam itu bisanya hidup itu ya karena ilmu. Islam tidak kelihatan hebat kalau orang Islamnya tidak mau belajar ilmu. Wa amal atharu anakun utawi piro-piro riwayat iku faqala riwayat sahabat. Faqala moko iku dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Zalaltu ino sapa ingsun taliban hale wong kang luruh ilmu. Saya itu rendah posisinya, jadi santri itu kan posisinya di bawah, di belakang. Kegiatannya apa kata kiainya kan, terserah apa kiainya, diatur-atur, belajarnya diatur, hafalannya diatur, pemahamannya diatur. Fa'azaztu nuli mulia supaya ingsun makluban hale wong kang dibulati. Wa kadzalika lan iku lan kaya mengkono qaulu Ibnu Abbas qala dawu sapa Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah. Mara'aitu ora ningali sapa ingsun mitla Ibnu Abbas ing sepadane Ibnu Abbas.
Idza ra'aitu ing dalem nalika ningali sapa ingsun, ketika aku melihat hu ing Ibnu Abbas, ra'aitu maka ningali sapa ingsun ahsanan nasi ing paling gantengnya manungsa. Paling ganteng apa nih wajah. Kalau aku melihat Ibnu Abbas, aku lihat dia sosok yang paling ganteng. Wa idza takallama lan ing dalem nalika ngucap ngomong sapa Ibnu Abbas, dawuh sapa Ibnu Abbas, fa aqraban nasi moko tak tingali ing wong kang paling cetone menungso, paling jelasnya menungso, paling faseknya menungso. Lisanan apa nih lisane? Wa idza aftalan ing dalem nalika fatwa sapa Ibnu Abbas, fa aktsaran nasi moko ing akeh-akehe ing paling akehe menungso, apa nih ilman ilmu. Jadi yang aku lihat mengenai Ibnu Abbas ya sosoknya begitu. Qala dawu sapa Ibnu Mubarak rahimahullah, ajab tu aneh gumun sapa ingsun liman maring wong lam yatlub kang ora luruh sapa man al ilma ilmu. Kaifa halikaya apa tad'u ngajak bu iman nafsu wa awak iman ila makramatin maring sikap mulia. Aku merasa aneh terhadap orang yang tidak punya program mencari ilmu. Merasa aneh, hidup tuh mau buat apa kalau bukan untuk menambah ilmu tuh buat apa lagi? Wa qala dawu sapa ba'dul hukama sapa sebagian wong-wong bijak. Ada seorang bijak berkata, "Inni setuhune ingsun ikulah arhamu, iku orang welas sapa ingsun. Rijalan ing pira-pira wong lanang karahmati kaya welas ingsun di ahadi rajulaini maring salah siji wong lanang loro. Rajulin rupane wong lanang yatlubu kang luruh sapa rajul al ilma ing ilmu. Wala yafhamu lan ora faham sapa rajul. Warajulin dan wong lanang yafhamu kang paham sapa rajul al ilma ing ilmu. Wala yatlubu lan orang luruh sapa rajul ing ilmu. Yang paling aku kasihani di antara manusia itu cuma dua orang. Yang paling aku kasihani, kalau melihat orang anak yatim ya aku kasihan. Aku melihat orang sakit aku kasihan. Aku melihat orang cerai aku kasihan. Aku lihat orang yang berpisah dengan keluarganya aku kasihan. Tapi lebih dari itu aku lebih kasihan kepada dua orang. Satu, sudah bersusah payah ngaji, tidak paham ngajinya. Masya Allah, kasihan sekali. Kasihan sekali. Jadi dia punya keinginan, tapi daya pahamnya sangat terbatas. Ada orang yang akalnya cerdas, sebenarnya cerdas, tapi dia tidak ada keinginan cari ilmu. Itu lebih aku kasihani lagi. Wa qala dawu sapa Abu Darda radhiyallahu anhu, la an ata'allam, demi yakti utawi yen to belajar sapa ingsun, ai ta'allumi, belajarnya aku, demi yakti utawi yen to belajar sapa ingsun, mas'alatan ing siji masalah, ahabbu iku luwih tak senengi ilaya maring ingsun min qiyami lailatin tinimbang salat subuh. Waduh, merenungi satu persoalan ilmu lebih aku sukai daripada salat satu malam penuh. Wa qala dawu sapa Abu Darda aidan, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Al-alim utawi wong alim, wal muta'allim lan wong kang belajar syarikani iku wong sekutu loro. Wong loro kang bersekutu fil khair ing dalam kebagusan. Ya iya, kalau enggak ada santri kiai mau ngajar siapa? Mau ngajar siapa? Enggak ada yang diajar, paling mutolaah sendiri apa sendiri. Itu kan. Jadi saling, yang jadi pimpinan, yang jadi imamnya, yang jadi makmumnya itu sama-sama dapat pahala. Yang ngajarnya, yang diajarnya sama-sama dapat pahala. Kalau nggak ada santri mau ngajar apa? Nggak ada yang diajar. Sudah, paling mutolaah sendiri, itu pun kalau mau. Wasadirun nasi utawi sikari ini menungso hamajun itu ya harus rencekan wis lah. Hanya letekan.
La khaira ora ana kebagusan iku maujud fihim ing dalam nas. Wa qala dawu sapa Abu Darda aidan kelawan maning. Kun jadilah sapa sira. Jadilah sapa sira aliman iku dadi wong alim. Kalau bisa kamu jadi orang alim sudah. Usia masih muda, kesempatan masih panjang, orang tua masih mau membiayai, ya sudah ngaji sampai pintar, sampai alim, jangan setengah-setengah. Jadi sampai orang alim. Kalau sudah maksimal, terbentur usia, terbentur kesempatan, au ta'alimah, atau sebelum dia jadi santri, jadi wongkang belajar, tidak berhasil menjadi orang alim, setidaknya status saya itu masih pembelajar, ta'alim, au mustami'an, atau sekedar pendengar, terlalu susah barangkali belajar nahwu sorofe, ya sudah menjadi pendengar aja sudah cukup. Artinya di situ merupakan suatu dukungan. Hadirnya seseorang mendengarkan suatu ilmu itu suatu dukungan terhadap ilmu itu sendiri. Jadi kita ini bareng-bareng ngobeng terhadap ilmu itu ya harus ada orang alimnya, harus ada santrinya, harus ada siapapun yang mendengarkan. Itu namanya ngobeng kepada ilmu. Ada andilnya semua itu. Meskipun sekedar mustami punya peran yang penting. Tapi wala takun lan ojo dadi sapa sira. Ojo ana sapa sira iku arabi'a itu dadi wong kaping 4. Jadi orang alim tidak, jadi santri enggak mau, sekedar mendengar pun tidak mau. Jadi enggak ada peran apa-apa. Tidak ada peran apa-apa, tidak mendukung apa-apa terhadap gerakan ilmu. Fatahlika moko dadi sebab rusak sapa sira. Wa qala dawu sapa Ata'un Imam Ata'. Majlisul ilmin utawi majelis ilmu yukafiru iku nglebur dosa apa majelis ilmu, iku nglebur apa majelis ilmu sabaina ing dosa 70 apa majelisan-majelise min majalisil lahwi saking majelis-majelis dolanan. Wa qala dawu sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidi utawi kematian 1000 orang ahli ibadah. Kematian 1000 orang ahli ibadah qa'imil laili kang salat wengi, kang ahli salat wengi, sha'imin nahari kang puasa waktu siang. Ahwanu iku luwih enteng. 1000 orang ahli ibadah yang giat salat tahajud, puasa di waktu siang itu belum seberapa. Padahal orang kalau begitu kan berarti kehidupan ini bukan kehidupan yang kriminal. Kalau manusia itu ahli ibadah itu kan berarti tidak ada kriminalitas. Orangnya idap, pendiam, alim, tidak brutal. Nah, itu kan setidaknya membuat suasana tidak kacau. Kayak apa lamun manusia sifatnya brutal, itu kan bahaya. Jadi orang ahli ibadah itu kan ada andil dalam menenteramkan kehidupan. Tapi kematian 1000 ahli ibadah itu masih belum seberapa. Itu lebih ringan min mauti alimin tinimbang kematian suwiji wong alim basirin kang tajam pikirannya, kang ningali bi halalillahi kelawan kehalalan Gusti Allah wa haramihi lan keharaman Gusti Allah. Tahu tentang halal haram baik buruk. Wa qala dawu sapa Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Talabul ilmi utawi luruh ilmu afdalu iku luwih utama minan nafilati tinimbang ibadah sunah. Wa qala dawu sapa Ibnu Abdul Hakam rahimahullah. Kuntu ana sapa ingsun inda Malikin iku ing dalem sandinge Imam Malik. Aqra'u maca sapa ingsun alaihi ing atase Imam Malik al ilma ing ilmu. Jadi saya
ngaji kepada Imam Malik. Saya ngaji kepada Imam Malik. Ngajinya lama sekali. Ya mungkin dari pagi, semenjak pagi. Kemungkinan sampai fadakhalna nuli masuk az-zuhur apa waktu zuhur. Karena dia pikir ngaji udah lama semenjak pagi, sekarang waktunya waktu zuhur. Ya udah kalau gitu ngajinya selesai aja kan. Kita sholat berjamaah awal waktu kan lebih utama. Sholat awal waktu. Akhirnya fajamat nuli ngumpulaken sepo ingsun al-kutuba ing pira-pira kitab diusolia supaya sholat sepo ingsun, kata Ibnu Abdul Hakam. Ceritanya Ibnu Abdul Hakam ngaji udah lama dari pagi nggak selesai ngaji, ini kiainya nggak capek-capeknya rupanya. Kebetulan ada orang azan zuhur, ya sudah kesempatan nih. Alasannya mau sholat kan, mau istirahat mengatasnamakan sholat berjamaah di awal waktu. Faqala nuli dawuh sapa Imam Malik kemudian berkomentar, ya hadza iki bocah santri ma utawi apa allazi maladhi ora ono apa perkara kunta kang ngadeg sapa sira ilahi maring emak atau maring allazi tidaklah iku bi afdhola iku kelawan luwih utama mimma tinimbang ngaji kunta kang ono sapa sira fihi iku ing dalem. Jadi kalau orang lagi ngaji itu nggak usah celingak-celinguk jam. Celingak-celinguk jam dinding itu udah jam berapa ini belum selesai. Celingak lagi, celinguk lagi, kayaknya kurang ikhlas ngajinya kurang ikhlas. Maunya cepet aja, udah ini udah jam sekian, segini udahlah selesai. Ini menunjukkan ya satu, tidak konsentrasi ngaji, capek maunya selesai, tidak puas terhadap ngaji, tidak suka terhadap ngaji, pengennya mau tidur. Nah ini jadi sholat berjamaah yang ingin kamu lakukan di awal waktu itu bukanlah yang lebih utama daripada ngaji yang kamu lakukan sekarang ini. Idza sahhat di dalam nalikane lurus an-niyatu apa niat. Kalau lagi konsentrasi ngaji udah jangan mikirin macam-macam. Jangan mikirin sholat apa gitulah, nanti udah. Kalau lagi asyik belajar udah. Jangan mikirin yang macam-macam, mikirin yang lain-lain nggak usah. Waktunya masih lama, waktu sholat zuhur itu kan. Masuk jam 12 kira-kira sampai jam 3 itu kan 3 jam sendiri, nyantai aja nyantai. Apalagi waktu sholat isya, kita sih turun sholat isya, nyantai aja nanti juga sholat loh. Pokoknya tahu sebuah Abu Darda. Jadi rupanya kebenaran sekali ada orang azan mau istirahat. Tidak sahhat an-niyat. Pokoknya tahu sebuah Abu Darda radhiyallahu anhu. Man ra'a annal huduwa ila talabil ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Man utawi sapa wong ora iku meyakini sapa barang siapa meyakini annal huduwa ing setuhune berangkat ila talabil ilmi maring nuluh ilmu laisa iku ora ana apa al hudu ila talabil ilmi ora ana iku bijihadin kelawan diarani jihad faqad naqasa moko teman-teman kekurangan sapa man fi ra'yihi ing dalam pikirane man wa aqlihi lan akal man itu rada-rada seder. Itu rada-rada tidak waras. Orang menganggap tolabul ilmi bukan dianggap jihad. No, jihad itu maksudnya suruh bawa pentungan sih. Kalau cuma bawa pena itu nggak ada artinya. Bawa kitab, bawa pena itu bukan dianggap jihad. Jihad itu mesti bawa pentungan, masuk ke warung remang-remang diantemin semua. Pahamnya jihad begitu terus. Kalau bawa pena ngaji, dari ngaji takrib, ngaji Fathul Qarib, Fathul Mu'in nggak ada artinya. Itu orang sedeng. Jadi orang ngaji itu sudah jihad fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah. Apalagi misalkan kalau tidak digaji,
berhak mendapat zakat. Santri yang ngaji tidak dapat subsidi dari pemerintah itu berhak dapat zakat. Itu termasuk sabilillah itu. Termasuk sabilillah. Masya Allah, termasuk sabilillah. Ya, hidupnya agama itu dengan cara apa sih? Jadi hidupkan hasanah-hasanahnya kan. Warisan ilmunya itu kan dihidupkan kembali. Itu namanya jihad. Berangkat tolabul ilmi kok dianggapnya sepele. Dianggapnya kalah dengan orang yang bawa pentungan teriak Allahu Akbar. Sedeng itu orangnya itu. Sedeng. Jangankan sekedar bawa pentungan, jihad bawa senjata berat, itu pun setara. Bahkan bisa jadi lebih unggul tolabil. Utawi iki fadilatu taklimi iku keutamaane ngajak. Mulai amal ayat wa napun utawi pira-pira ayat iku faqulu. Moko iku dawuh Gusti Allah Azza wa Jalla. Wa liyudhil qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtarun. Jadi wa liyudhil qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtarun. Ini ayatnya tentang falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyudhil qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtarun. Ini tafsirnya ada dua yang sepertinya seolah-olah berkontradiksi dua pandangan tafsir. Jadi tafsir pertama falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, itu diantara sahabat itu berangkatlah sekelompok kecil. Berangkat kemana? Berangkat ke titik-titik rawan, titik-titik rawan yang akan diserang oleh musuh, berjaga-jaga, mengamankan suasana situasi. Dia tafaqahu fid din, supaya sahabat yang tinggal di dalam kota yang begitu banyak itu bisa tenang untuk ngaji. Jadi mohon ada sekelompok kecil untuk berjaga di luar, berangkat menjaga keamanan dari serbuan orang kafir, orang musyrik, supaya sekelompok besar itu biasa tenang ngaji. Itu tafsir pertama. Ada lagi tafsir kedua, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Hendaklah berangkat sekelompok kecil. Berangkat kemana? Berangkat untuk ngaji. Jadi yang ngaji sekelompok kecil, yang banyaknya kebanyakan orangnya gimana? Nggak bisa ngaji. Jadi setiap kampung itu ada wakil-wakilnya yang memondok. Dalam setiap kampung yang segitu banyak masyarakatnya, hendaknya ada 1-2 orang yang memondok. Itu tafsir yang kedua. Jadi kalau yang tafsir pertama itu yang ngaji itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Yang berangkat itu berangkat maju perang, yang kebanyakannya ngaji semua. Yang ngajinya banyak. Itu menurut versi tafsir pertama. Tapi kalau menurut versi kedua, yang ngaji itu adalah orang sedikit, yang tidak ngaji banyak. Tapi itu yang benar mana itu Allah Ta'ala. Boleh yungdiru lan supaya ngupai peringatan sopo ta'ifah qaumahum in qaume ta'ifah idza raja'u ing dalem nalikane balik sopo ta'ifah. Ta'ifah ini sekelompok kecil. Ilaihim maring firqah la'allahum supaya ono sopo firqah yahdaruna iku waspada sopo firqah. Jadi berangkat ke mana itu? Ada yang
menafsiri berangkat ke wilayah-wilayah perbatasan menjaga keamanan, sehingga kelompok besarnya itu bisa ngaji dengan tenang. Sementara tafsir yang kedua, Taifah ini berangkat kemana? Berangkat tolabul ilmi. Wal muradu utawi kang dimaksud wa al murad iku at-ta'lim mengajar, wal irsyad lan dia memberi bimbingan. Wa qaluhu ta'ala wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumuna. Wa idz akhadha lan ing dalem nalikane ngalak Allahu subhanahu Allah mitsaqal ladzina ing bai'atnya ing janjinya wong-wong utu kang diparingi sapa alladzin alkitab ing kitab la yubayyinunna yaktine nerangaken temen sapa alladzina utul kitab hu ing hak diterangaken linnasi maring manungsa oleh tumunalan orang mempetaken sapa alladzina utul kitab hu ing hak wa huwa utawi ayat qauluhu ta'ala wa iz akhadallahu ijabun iku mewajibkan ditaklimi maring mengajar. Jangan diem-diem aja. Wa qalu ta'ala wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan lan setuhune sekelompok minhum saking ahlul kitab. Di antara ahlul kitab kalangan Yahudi maupun Nasrani ada oknum-oknum layak tumuna iku yaktine ngumpetaken sapa fariq menyembunyikan al-haqqa ing fakta kebenaran wa hum padahal hal utawi fariq ya'lamuna iku ngerti sapa fariq wa huwa utawi ayat mau iku tahrimun mengharamkan lil kitmani maring ngumpetaken fakta kama qala kaya oleh Daud sapa Gusti Allah taala fi syahadati ing dalam masalah kesaksian wa may yaktumha fa innahu athimu qalbu wa man utawi sapa wa may yaktum iku lamun ngumpetaken sapa man ing syahadah fa innahu moko iku setuhune man athimun iku wong kang dosa qalbuhu apa atiye man waqala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma atallahu aliman ilman illa wa akhadha alaihi minal mitsaq ma akhadha ala nabiyyin ayyubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumu ma'ata orang maringi tidak memberi Allah subhanahu aliman ing wong alim Allah tidak memberi seorang alim ilman ing ilmu illa wa akhadha angin hale ngalap subhanallah alaihi ing atase man minal mitsaqi saking sumpah saking bai'at saking janji ma ing sumpah akhadha kang ngalap subhanallah ala nabiyina ing atase para nabi ada sumpah setianya ada sumpah kalau orang kedokteran sumpah ada sumpah jabatan ada sumpah apa gitu kan kalau kelulusan tuh ada sumpah profesi dah ya kan dokter itu kalau lulus disumpah gitu. Ada sumpahnya sumpah kode etik kode etik yang tidak boleh dilanggar. Ada kode etik yang tidak boleh dilanggar. Ayu bayinu rupane kudu nerangaken sapa ahlul sapa ikilah nabi, para nabi ing ilmu diterangaken linasi maring masyarakat wala yaktumulan ora kena ngumpetaken sapa para nabi ing ilmu. Qala ta'ala sapa Gusti Allah taala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Wa man utawi sapa iku ahsanu lebih bagus apa nek qawlan sapane mimman tinimbang wong da'a kang mengajak sapa man ila Allah marang Gusti Allah wa amila lan ngamalaken sapa man shalihan ing amal shalih. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ngajak sira ila sabili rabbika maring dalan pangerane sira bil hikmati kalawan hikmah wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus. Wa qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimu lan nuruki sapa rasul hum ing nas nuruki al kitaba ing kitab wal hikmah lan hikmah
Wa amal akhbaru anapun utai piro-piro hadis iku faqauluhum maqali dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama ba'atha ing dalem semangsa ngirim supaya Kanjeng Nabi Mu'adzan ing sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu dikirim ilal Yamani maring Yaman. Kanjeng Nabi mengirim seorang sahabat. Jadi ketika Islam sudah mapan, komunitas Madinah sahabat sudah mapan, keilmuan sudah berkembang pesat, maka Rasulullah itu mengirim para sahabat ke wilayah-wilayah pelosok yang jauh sekali supaya berdakwah. Di antaranya sahabat Mu'adz dikirim ke Yaman. Ya, Mekah ke Yaman itu kan jauh, apalagi zaman dulu kendaraan belum ada, kendaraan modern belum ada. Jadi dikirim kemana-mana, Rasul itu menyebar ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Ini yang ditiru oleh golongan jamaah tabligh. Ditiru adalah mengirim duta-duta, dai-dai ke wilayah-wilayah pelosok. Sana pendidikan agama masih sangat minim sehingga butuh pengarahan, bimbingan. La ayati Allah bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sistem pesantren itu mengikuti sistem pendidikan Rasul tentang ashabus suffah. Jadi ashabus suffah itu orang jauh-jauh ingin belajar khusus fokus ngaji kepada Kanjeng Nabi. Jadi ingin memapankan agama itu, supaya agama itu mapan itu ya mesti ada pesantren. Agama supaya mapan itu di suatu tempat mesti ada pesantren. Itu markas basis pertahanan kemapanan agama itu kalau di situ ada pesantren. Pesantren itu mencontoh ashabus suffah. Jadi kayak Abu Hurairah, nggak ada pegawai yang tidak ada kerjaan lain, sudah sehari-hari cuma mendengarkan wejangan-wejangan Rasulullah, melihat tindak tanduk Rasul itu aja, nggak ada aktivitas lain. Itu ashabus suffah. Jadi kalau model dakwah ke pelosok-pelosok itu ya bagus, tapi tidak sampai mapan seperti ashabus suffah begitu ya. Tapi karena kalau dai-dai ke wilayah-wilayah luar itu kan ada waktunya, bersifat sementara, sekian hari pindah lagi, sekian bulan pindah lagi. Ya tingkat kemapanannya ya tidak seperti kayak pondok pesantren, tapi itu pun sudah bagus. Artinya ke hutan-hutan itu sudah bagus. Sekedar mengenalkan tauhid kepada masyarakat itu aja, masyarakat pedalaman yang belum tersentuh-sentuh itu sudah bagus. Itu jadi masing-masing ada jalurnya. Model jamaah tabligh mengikuti gaya ini. Rasul mengirim sahabat Mu'adz. Mu'adz itu bukan sekedar ke Yaman, termasuk ke Syam juga. Jadi mobile ya. Sahabat itu mobile dari sana kemari. Apalagi zaman sekarang itu memang diperlukan. Kalau nggak begitu nanti dicaplok yang lain-lain, misionaris di mana-mana. Nah, untuk membentengi itu kan mesti ada yang mobile kayak sahabat Mu'adz itu. Kata Rasulullah ayat dia demi yakine yento nuduhaken atau maringi hidayah Allahu subhanahu Allah bika kelawan sira Mu'adz, memberikan hidayah rajulan suwiji wong lanang wahid dan kang siji khairun iku luwih bagus laka kang sira minat dunia tinimbang dunia wa malan apapun fiha kang dalam dunia. Jadi kalau Allah memberikan hidayah kepada sekelompok masyarakat melalui kamu, satu orang, jangankan sekelompok masyarakat, satu orang aja, itu kamu istimewa di sisi Gusti Allah. Ini gaya dakwah model jamaah tabligh.
bagus. Ada sanadnya itu, ada sanadnya, ada contoh dilaksanakan oleh para sahabat. Wa qala dawu sepekan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas uqtiya thawaba sabaqina siddiqan. Man utawi sapa wong ta'allama iku belajar sapa man baban ing satu bab minal ilmi saking ilmu liyu'allima supaya nyebaraken ilmu sapa man. Nyebaraken ilmu sapa man anasa ing masyarakat. Tujuannya bukan untuk bersenang-senang jadi pimpinan, bukan. Memang sengaja kasihan masyarakat pedalaman ini diajarkan begitu, atau kasihan masyarakat sekitar itu tidak ngerti syarat tidak ngerti cara mandi jenabah. Kasihan itu disebar luaskan ilmu itu. Bukti maka diparingi sepoman thawaba sabaqina ing pahala wong 70 apane siddiqon, wong kang siddiq, wong kang bener-bener ya. Waqala dawu sapa Isa, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Isa mengatakan begini, man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati. Man utawi sapa wong alima iku ngerti sapa man, wa amila mempraktekkan sapa man, sudah punya ilmu, dia praktekkan ilmu tersebut, wa alama dan menyebarkan ilmu sepeman. Fadzalika moko iku utawi mengkono-mengkono man yud'a iku dipanggil sepeman aziman hale dadi wong agung fi malakutis samawati ing dalam kerajaan-kerajaan langit, ing dalam alam malakutis samawati. Meskipun di dunianya ya biasa-biasa saja,